Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Ardiansyah, mahasiswa pendidikan matematika kelas A angkatan 2021 Universitas Siliwangi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal UTS mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Untuk itu, mari kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Di sini kita sudah berada di hadapan nomor 1. Nah, untuk soalnya, tentukan 56.789 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan Maya. Nah, di sini kita akan mengubahnya terlebih dahulu ke dalam sistem bilangan Babilonia. Nah, sebelum kita mengerjakannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu lambang-lambang bilangan Babilonia. Nah, lambang bilangan Babilonia untuk segitiga yang berbalik ke bawah itu sama dengan 1, dan untuk segitiga yang menghadap ke kiri itu sama dengan 10, dan untuk ini segitiga berbalik ke bawah, terus pangkatnya itu segitiga ke kanan, itu sama dengan pengurangan, itu sistem pengurangan. Nah, aturan selanjutnya yaitu apabila bilangan yang ditanyakan itu lebih kurang dari 60, maka kita akan menggunakan bilangan dasar 10. Dan apabila bilangan yang ditanyakan itu lebih dari 60 seperti ini, 56.789, maka kita akan menggunakan bilangan dasarnya yaitu 60. Nah, di sini kita akan mencarinya yaitu dengan 60 pangkat berapa yang mendekati bilangan yang ditanyakan tersebut. Nah, di sini ada 60 pangkat 2 sama dengan 3.600, dan 60 pangkat 3 yaitu sama dengan 216.000. Nah, karena di sini yang ditanyakan itu 56.000 sekian, nah apabila menggunakan 60 pangkat 3 hasilnya akan melebihi yang ditanyakan, maka tidak mungkin, maka kita akan menggunakannya dengan 60 pangkat 2. Nah, di sini kita cari A kali 60 pangkat 2 kali berapa yang menghasilkan, yang mendekati hasilnya yaitu 56.789. Oh, kita dapat 15 kali 60 pangkat 2. Nah, 15 kali 60 pangkat 2 itu yaitu 54.000. Nah, kita kurangkan 56.789 ke 54.000, itu sisanya yaitu 2.789. Nah, karena di sini 2.789, maka kita menggunakan 60 pangkat 1. Karena apabila kita menggunakan 60 pangkat 2, hasilnya akan melebihi yang ditanyakan. Nah, di sini 60 kali berapa yang hasilnya mendekati 2.789. Oh, didapat yang mendekati hasil dari 2.789 yaitu 46 kali 60, yang hasilnya itu 2.760. Nah, untuk sisanya yaitu 29. Nah, 29 ini sama dengan atau sama dengan yaitu 30 dikurangi 1. Nah, maka kita runtutkan 56.789 itu yaitu, nah kita di sini kita tulis ke bawah 15 kali 60 pangkat 2 ditambah 46 kali 60 pangkat 1 ditambah 30 dikurangi 1. Nah, karena di sini 15 itu yaitu 10 ditambah 5. Nah, 10 itu lambang bilangannya segitiga ke kiri, maka kita tuliskan 10. Nah, sisanya 5. 5 itu 1 sebanyak 5 kali, maka kita tuliskan lagi di sini 5 kali segitiga ke bawah 5 kali.
Nah, kenapa 60 ini nggak dituliskan? Karena 60 ini dibutuhkannya hanya pangkatnya saja. Maka kita di sini beri pangkatnya 2 sesuai dengan yang pangkat yang 60 ini. Nah, terus di sini 46. Nah, 46 itu 40 ditambah 6. 40 itu kan berarti 10 sebanyak 4 kali. Nah, 40 itu berarti segi 10 itu lambangnya segitiga ke kiri, maka kita tuliskan sebanyak 4 kali. Dan 6 itu berarti 1 sebanyak 6 kali, maka kita tuliskan lambang 1 sebanyak 6 kali. Nah, untuk pangkatnya yaitu pangkat 1 karena 60 juga pangkat 1. Nah, seterusnya, nah di sini ada 30 dikurangi 1. Nah, 30 itu lambangnya itu segitiga ke kiri sebanyak 3 kali. Nah, 1, 2, 3. Nah, karena di sini pengurangan, kita menggunakan ini. Nah, segitiga ke bawah dan pangkatnya segitiga ke kanan, itu sama dengan pengurangan dikurangi 1. Nah, 1 itu segitiga ke bawah. Nah, maka hasil dari bilangan Babilonia 56.789 itu yaitu lambangnya adalah ini. Nah, tadi sudah kita temukan 56.789 ke dalam bentuk sistem bilangan Babilonia. Nah, untuk sekarang kita tentukan 56.789 itu ke dalam sistem bilangan Maya. Nah, sebelum kita langsung ke pembahasan soalnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu lambang-lambang juga aturan-aturan yang berlaku pada sistem bilangan Maya. Nah, untuk lambangnya, ya di sini 0. Nah, 0 itu seperti batu. Nah, untuk 1, 2 sampai 4 itu disimbolkan dengan noktah atau titik. Nah, kalau 1 itu berarti titiknya 1, kalau 2 berarti titiknya 2, kalau 3 berarti titiknya 3, 4 juga titiknya 4. Nah, untuk 5 ini dilambangkan dengan garis. Nah, untuk 6 sampai 9 dilambangkan garis, di atasnya itu ada titik sesuai dengan angkanya. Kalau 6 berarti 1 garis, 1 titik di atasnya. Nah, begitu pun misalkan 8 itu berarti 3 titik, 1 garis. Nah, untuk 12, nah berarti 12 itu ada garisnya 2, titiknya pun 2. Nah, garis ini bertambah setiap angka 5. Misalkan 5 berarti garisnya 1, 10 garisnya 2, 15 garisnya 3, 20 garisnya 4. Nah, begitu. Nah, untuk aturan-aturannya, apabila bilangan yang ditanyakan itu lebih dari 19, maka kita akan menggunakan bilangan dasar 20. Dan apabila bilangan tersebut yang ditanyakan itu lebih dari 20, nah misalkan seperti ini 56.789, maka kita akan menggunakan ini 18 kali 20 atau 18 kali 20 pangkat 2 atau 18 kali 20 pangkat 3 yang hasilnya mendekati dengan bilangan yang ditanyakan. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, untuk yang mendekati 56.789 itu yaitu 18 kali 20 pangkat 2 yang hasilnya 7.200. Kalau kita menggunakan 18.000 kali 20 pangkat 3 yang hasilnya 1.144.000, itu hasilnya melebihi bilangan yang ditanyakan. Maka tidak boleh menggunakan ini. Maka yang digunakan yaitu 18 kali 20 pangkat 2 yang hasilnya 7.200. Nah, untuk yang pertama kita
A kali 18 kali 20 pangkat 2. Nah, 18 kali 20 pangkat 2 ini kan 7.200. Nah, 7.200 kali berapa? Yang hasilnya mendekati 56.789. Nah, ternyata yang mendekati 7.200 kali berapa yang mendekati 56.789 itu yaitu 7 kali 18.220 pangkat 2 yang hasilnya itu 50.400. Maka kita kurangkan 56.789 dengan 50.400, maka sisanya itu 6.389. Nah, kita cari lagi seperti ini. A kali berapa? Oh, sebelumnya, nah karena di sini sisanya 6.389, kita lihat kalau kita menggunakan ini kan tidak mungkin karena hasilnya itu lebih besar dari yang ditanyakan. Maka kita akan menggunakan 18 kali 20 yaitu sama dengan 360. Nah, di sini kita cari 360 kali berapa yang hasilnya mendekati 6.389. Nah, ternyata yang mendekati angka 6.389 itu yaitu angka 17 dikali 18 kali 20 yang hasilnya itu 6.120. Nah, kita kurangkan di sini 6.389 dengan 6.120. Nah, sisanya yaitu 269. Nah, karena 269 ini apabila kita menggunakan aturan ini maka hasil ini lebih besar dari ini. Maka kita menggunakan saja dengan 20 pangkat 1. Nah, jadi 20 kali berapa yang hasilnya mendekati 269. Oh, didapat yaitu 13 dikali 20 yang hasilnya 260. Maka kita kurangkan 269 dikurangi 260 yaitu hasilnya 9. Nah, 9 ini sama dengan 9 kali 20 pangkat 0. Nah, 20 pangkat 0 ini sama dengan 1. Jadi itulah cara mencarinya. Nah, kita urutkan di sini 56.789. Nah, sama dengan kita masukkan ini yang di kotak-kotakin ini. Nah, dari yang pertamanya. Nah, kita masukkan 7 dikali 18 kali 20 pangkat 2 ditambah 17 dari sini. 17 kali 18 kali 20 pangkat 1 ditambah 13 kali 20 dari sini, terus ditambah 9 kali 20 pangkat 0. Nah, untuk cara melambangkannya cukup kita gunakannya yaitu angka yang di depannya saja. Nah, ini yang dibulatin aja. Nah, di sini ada 7, 17, 13, 9. Nah, kita coba cari 7 itu lambangnya gimana dalam sistem Maya. 7 itu yaitu 2 titik 1 garis. Nah, kalau 17 itu berarti 2 titik 3 garis, dan 13 itu berarti 3 titik 2 garis, dan 9 itu 4 titik 1 garis. Nah, untuk mengurutkannya kita urutkan dari yang paling kiri. Nah, di sini 7. Nah, 7. Terus ini 17 dan ini 13 dan ini 9. Dan jangan lupa antara 1, kedua dan ketiga dan keempat ini jaraknya harus ada, jangan terlalu rapat. Nah, itulah hasil dari 56.789 dalam lambang sistem bilangan Maya. Nah, itulah tadi pembahasan soal UTS nomor 1 mata kuliah teori bilangan. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikannya. Kita bertemu di video selanjutnya yaitu nomor 2.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.